Oke, selamat datang kembali di Pandopa Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil klasik lagi, masih dari keluarga Toyota, yaitu Kijang Rover tahun 94. Ya, kalau kita lihat dari depan, modelnya seperti ini ya. Sama persis dengan tampilan dari Kijang Grand Extra. Ya, secara dari kita lihat dari lampu, kemudian dari grillnya ini, dia juga di tengah ada logo Toyota di sini ya. Kemudian lampunya semuanya hampir mirip dengan Kijang Grand Extra. Kemudian bempernya juga kokoh banget, terbuat dari besi. Beda sekali dengan mobil-mobil zaman sekarang yang terbuat dari bahan plastik atau fiber ya. Dan kalau kita lihat dari depan, kalau misalnya ketemu di jalan itu sulit membedakan antara Kijang Grand Extra dan Kijang Rover. Ya, kemudian kalau kita lihat dari samping, baru terlihat perbedaannya dengan Kijang Grand Extra. Kita mulai dari kaca ya. Kalau bukaan kaca, semuanya ini sistemnya naik turun, tapi kalau di Grand Extra dia menggunakan 3 model bukaan kaca sekaligus. Di depan dia menggunakan naik turun, kemudian di tengah sini dia modelnya geser, dan di belakang model flip. Tapi kalau ini di depan dan di tengah ini sama ya, naik turun, kemudian di belakang baru menggunakan model flip. Oke, kemudian tampak belakang bisa dilihat. Nah, bedanya dengan Kijang Grand Extra lagi atau Kijang Super, kalau di sini bukaan pintunya juga sama dia di model di tengah seperti ini, tapi dia lebih lurus. Kalau Grand Extra dan Kijang Super dia agak miring, garisnya miring ya seperti ini. Kalau di sini dia lurus. Kemudian di bawah untuk bempernya juga sangat berbeda ya dengan Kijang Grand Extra. Nah, ini dia modelnya seperti ini. Di samping-samping juga dia terbuat dari besi ya, jadi sama seperti yang di depan, model bempernya kokoh. Kemudian kita lihat dari kaki-kaki ya, dia sudah menggunakan pelek ukuran 14 in. Kemudian ini ukurannya adalah 185/70 R14. Kemudian di sini dia ini bukan aslinya ya, kalau yang aslinya itu terbuat dari besi. Kalau yang ini terbuat dari semacam aluminium, jadi untuk pemanis saja. Kemudian ban depannya juga sama ya dengan ukuran ban belakang. Ya, kemudian kita lihat ruang mesinnya. Untuk urusan mesin hampir sama ya, atau persis sama dengan keluarga Kijang lainnya, yaitu Kijang Grand Extra, Kijang Super dan sejenisnya ya. Bentuknya sama persis, tidak ada bedanya ya. Dan kebetulan mobil ini adalah mobil tahun 94, jadi dia sudah memakai power steering ya. Minyak power steeringnya terletak di sini. Ya, kemudian kita akan lihat interiornya. Yuk kita masuk. Ya, kita sudah masuk di dalam mobilnya. Kita mulai dari atas dulu. Di sini ada 2 sun visor, tapi tidak dilengkapi dengan kaca ya. Di sini sama juga. Kemudian lampu kontrol belakang berada di sini. Dan untuk dashboard keseluruhan sama persis dengan keluarganya Kijang, yaitu Kijang Grand Extra, Kijang Super dan lain-lain. Di sini dia ada aksen kayunya, motif kayunya ya. Kemudian sama juga di setir, walaupun setirnya ini sebenarnya sudah diganti, bukan originalnya lagi. Kemudian untuk pengaturan AC juga sama persis, tapi di sini sudah diganti ya. Dia menggunakan model puter-puteran. Kalau yang aslinya itu dia menggunakan pengaturan AC model geser. Kemudian beralih ke sini, sama ya seperti Kijang Grand Extra. Untuk persnelangnya berada di sini. Kemudian di sini ada konsol yang juga
menggunakan motif kayu ya, jadi terlihat lebih bagus. Dan untuk headroom dengan tinggi saya yang 175 cm ini masih lega ya, jadi kita tidak mentok sekali di plafonnya ya. Kemudian untuk setirnya dia masih sama juga dengan Kijang yang lain, jadi dia modelnya fix, tidak menggunakan teleskopik dan tilt steering juga. Dan untuk jok sama juga ya dengan keluarga Kijang lain ya. Kalau kita berada di kursi penumpang ya, untuk jarak kaki saya masih jauh ya dengan jok di bagian depannya. Terus untuk headroom juga masih lumayan longgar, jadi cukup nyaman kalau kita berada di kursi penumpang, yaitu di kursi row kedua dari Kijang Rover ini ya. Kemudian kita lihat row ketiganya ya. Untuk semua jenis Kijang kotak masih sama, ini model dengkul-dengkulan atau berhadap-hadapan. Coba kita naik ya, gimana rasanya duduk di row ketiga. Untuk headroom masih lumayan. Nah, untuk posisi duduk ini agak sedikit kurang nyaman karena kita seperti jongkok ya. Terus kalau ditujukan sih sebenarnya untuk 4 orang, tapi kalau ukuran untuk orang-orang dewasa kayaknya ini tidak cukup muat ya. Tapi bagi saya ini cukup untuk 2 orang saja ya. Di sini 1 dan di sini 1. Ya, kemudian di sini kita lihat di door trimnya ya. Lagi-lagi dia mirip banget dengan Grand Extra, cuma bedanya kalau Grand Extra di sini lebih panjang ya. Dia menggunakan pegangan lebih panjang. Kemudian yang ini sebenarnya aslinya dia menggunakan engkol, tapi sudah diganti dengan power window ya. Ya, langsung saja kita akan berbincang mengenai Kijang ini. Kita akan tanya langsung kepada ownernya, yaitu Om Ariel. Selamat sore Om Ariel. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik. Ya, kebetulan Om Ariel ini dia adalah seorang pengajar dan juga menjabat sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah dasar ya di daerah Singaraja di Buleleng ini ya. Oke, kita akan tanya saja. Ini sudah berapa tahun ya Om Ari mobilnya? Ini sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun ya. Dulu belinya second ya? Second. Ya, dan tadi saya lihat untuk pengapian kan dia sudah menggunakan CDI. Ya, kira-kira biayanya berapa Om Ari? Untuk pengapian itu merubahnya itu kurang lebih 1.500.000. 1.500.000. Oke, ya, itu satu informasi. Bila Anda ingin mengganti pengapian dari Kijang ya, dia menggunakan CDI. Kemudian selama 6 tahun Anda memiliki mobil ini, apa saja kendala-kendala yang sudah Anda temui selama menggunakan mobil ini? Sejauh ini saya rasa ini mobil sangat bagus sekali. Tidak ada hal-hal yang katakanlah mengecewakan. Dari segi perawatan dan sebagainya cukup terjangkau buat saya, menurut saya. Nggak tahu untuk yang lainnya. Ya, karena mobil Kijang kan terkenal mod bandel ya. Berarti untuk mesin selama 6 tahun itu tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, cukup bandel. Kemudian untuk bodi, apakah pernah ada perawatan atau dicat ulang misalnya? Pernah ada sedikit di bagian atasnya agak sedikit lecet-lecet, saya cat ulang sedikit, enggak semua sih, enggak total. Oh, jadi tidak cat total ya? Oke. Terus ya, berarti untuk BBM gimana? Apakah dia terbilang irit atau boros? Nah, untuk BBM mungkin karena udah sesuai dengan cc-nya lumayan juga 1.500 dan memang bodinya agak berat memang. Dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang mungkin agak sedikit boros, tetapi masih terjangkau lah, masih cocok dengan gini. Oke. Ya, kan sesuai dengan medan ya di daerah sini ya, medannya di pedesaan, jadi medan-medannya tanjakannya cukup lumayan juga, jadi berpengaruh juga terhadap BBM. Nah, terus kira-kira pajaknya ini kan sudah atas nama Om Ari sendiri ya? Iya, betul. Ya, terus kalau pajaknya per tahun kira-kira berapa? Sekitar
1.200.000. 1.200.000. Ya, oke, cukup murah juga ya. Ya, itu saja sekilas kita berbincang dengan owner dari Kijang Rover ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, terus juga kesempatan untuk mereview mobilnya ini. Selamat sore. Kemudian itu saja review kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kita semakin bersemangat membuat video-video berikutnya. Terima kasih, tetap di Panova Channel.